Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama, NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah. Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol, saya nyatakan dicabut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Presiden secara bijak mengambil keputusan untuk pencabutan, dan ini sekaligus juga sebagai momentum baik untuk menegaskan soal positioning kita hanya menyusun peraturan perundang-undangan yang mewujudkan kemaslahatan publik, serta melakukan evaluasi atas berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang punya potensi destruksi di tengah masyarakat, sekaligus juga pembelajaran pada saat penyusunan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu melibatkan secara luas stakeholders terkait. Jelas pemerintah daerah akan patuh dan melaksanakan itu. Apapun keputusan pemerintah pusat, tentunya sudah punya pertimbangan yang matang tentang pelaksanaan dan dampak-dampaknya. Jadi kalau pemerintah ada melakukan revisi terhadap Perpresnya, apapun revisinya, pemerintah daerah tentunya akan melaksanakan sesuai dengan keputusan Presiden. Terkait dengan dicabutnya sebagian lampiran Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal Nahdlatul Ulama menegaskan: 1. Menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah atas respon yang cepat dan tanggap terhadap masukan dari berbagai pihak dengan mempertimbangkan kemaslahatan bersama. Yang namanya akhlak itu kalau bisa membangun kemaslahatan bersama. Akhlak, kalau ada sebagian orang dimaslahatkan, dapat kemaslahatan yang lain dirugikan, itu namanya tidak berakhlak. Perseteruan antar Gubernur DKI Jakarta dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi terus berlanjut terkait saham di PT Delta Jakarta Tbk. Prasetyo Edy Marsudi menyarankan Gubernur Anies Baswedan agar mengembalikan saham PT Delta Jakarta ke pemerintah pusat. Delta adalah produsen bir merek angker, Carlsberg hingga San Miguel. Hal ini disampaikan Pras menanggapi sikap pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sampai sekarang ngotot menjual saham di perusahaan minum beralkohol itu. Serahkan saja ke pemerintah pusat, itu kan pusat memberikan kepada daerah untuk mengelola. Ribut-ribut mengenai masalah penjualan saham ini sebenarnya sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu, namun tidak menemukan jalan keluarnya. Masalah ini kembali mencuat setelah pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Peraturan ini memungkinkan gubernur menyampaikan usulan membuka investasi minuman keras di wilayahnya. Namun, belum juga terrealisasi. Presiden Joko Widodo kembali membatalkan peraturan itu. PT Delta tidak pernah dapat hibah dari pemerintah daerah. Itu istilahnya diberi pemerintah pusat untuk mengelola. Terus berjalan lalu menguntungkan buat kita. Kenapa kok ada PT Delta?
Itu kan ada persoalan di Bir Bintang pada saat itu, zaman Pak Ali. Menurut Pras, saham pemerintah Provinsi DKI Jakarta di PT Delta sebetulnya cukup menguntungkan. Oleh karena itu, ketimbang dijual, sebaiknya Anies menutup badan usaha milik daerah yang tidak mendatangkan cuan. Kita tidak pernah menyuntikkan dana ke PT Delta. Ada apa orang yang menggebu-gebu untuk menjual PT Delta? Namun, Ketua DPRD DKI Jakarta Prastio Edy Marsudi menyatakan tetap menolak penjualan saham produsen anggur bir itu. Politisi PDIP itu menuturkan tidak ada keuntungan berarti dalam penjualan saham tersebut. Dikatakan setahun dapat 50 miliar, terus mau dijual 1 triliun. Kita makan riba, itu buat saya sebagai seorang muslim ya mohon maaf ya, lebih jahat riba daripada orang minum bir. Coba itu dipikirkan lagi. Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera mendorong Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera melepas saham bir di PT Delta Jakarta Tbk. Pemerintah DKI mempunyai saham di perusahaan bir tersebut sebesar 26,25%. Anggota fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Tamrin mengatakan, dalam proses jual saham bir sejak tahun 2018 dan 2019, Pemprov DKI Jakarta berkirim surat minta persetujuan DPRD DKI Jakarta untuk melepas saham bir itu. Namun, upaya jual saham bir itu mendapat hambatan sampai saat ini meskipun lobi pemerintah dan fraksi PKS sudah dijalankan untuk mendukung program ini. Kami terus mendukung dan mendorong Gubernur DKI Jakarta menjalankan program-programnya, termasuk pelepasan saham bir di PT Delta. Dalam pelaksanaannya, penetapan distribusi miras untuk melindungi warga Jakarta diatur melalui Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, Perda Nomor 74 Tahun 2005 tentang minuman beralkohol, lalu Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 187 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol, juga Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019. Penindakan bagi pelanggar dilakukan polisi Pamung Praja juga aparat terkait. Minuman keras bukan saja membahayakan diri sendiri sehingga dilarang agama. Dalam hukum positif, minuman beralkohol itu juga dapat membuat kerusakan. Hampir semua agama melarang miras karena dampaknya miras sangat banyak madorot ketimbang manfaatnya. Orang peminum minimal membuat dirinya potensi mengalami gangguan kesehatan. Miras bukan hanya mencelakakan diri, yang terbesar dari dampak miras adalah penyebab kerusakan bagi orang lain yang seperti terjadinya kejahatan. Selain itu, miras pun dapat membahayakan keselamatan orang lain. Diawali kepala berkunang-kunang, bicara melantur, kehilangan koordinasi anggota tubuh, kurangnya kontrol diri, atau bahkan hilang ingatan atau kesadaran. Ada yang merasa percaya diri namun di luar kontrol, seperti melakukan tawuran, kecelakaan, pemerkosaan, pembunuhan, kriminalitas, KDRT, pelecehan, dan mencuri. Aturan Perda dan Pergub tentang miras harus terus dievaluasi. Jika perlu, Gubernur Anies Baswedan dapat membuat peraturan yang lebih ketat dengan melakukan revisi sehingga terjadi ketertiban umum di Jakarta.